Baik, langsung saja saya mulai. Selamat siang Pak Resti, selamat siang teman-teman. Langsung aja kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf dan pengembangan. Langsung aja yang pertama. Next. Di sini ada 4 anggota, ada saya sendiri Esther Maria dengan NIM 011, ada Fitri Andrawati dengan NIM 019, Desti Pratiwi dengan NIM 033, Akmal Rizky dengan NIM 050. Next. Macam paragraf, jenis paragraf menurut letak kalimat utamanya. Next. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Jenis paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan jenis paragraf memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, yang keempat ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang bertujuan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Yang selanjutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca. Next. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Dan selanjutnya paragraf persuasi. Paragraf ini adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Next. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Ada 9 metode pengembangan paragraf yang sering ditemukan dalam berbagai karangan. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Fitri melanjutkan. Baik, Esther, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ada sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Next. Selanjutnya, 2. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawaan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf seperti ini adalah eksposisi. Selanjutnya, yang keempat adalah klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian,
Pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Selanjutnya, yang kelima adalah perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Desti. Silakan Desti. Baik, terima kasih Fidre. Yang keenam, analogi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Next. 7. Sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Next. Yang kedelapan, proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan suatu peristiwa. Next. Selanjutnya, umum, khusus, dan khusus umum. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Next. Hubungan antar paragraf. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Akmal. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada konjungsi antar paragraf merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Konjungsi antar paragraf. Yang pertama terlebih lagi, di samping, oleh karena itu, berdasarkan, jadi. Next. Lalu fungsi kembali konjungsi antar paragraf. Yang pertama menghubungkan makna-makna yang disampaikan antar paragraf. Yang kedua menghubungkan dua paragraf yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan di setiap paragraf. Next. Fungsi kembali konjungsi antar paragraf. Yang keempat membentuk alur cerita yang saling tersambung. Yang kelima memberi petunjuk dari sisi mana saja pembaca harus memahami cerita agar terurut. Next. Ciri-ciri konjungsi antar paragraf. Adapun ciri-ciri konjungsi antar paragraf diantaranya berada di awal paragraf sebelumnya. Konjungsi antar paragraf mempunyai beberapa tujuan, yaitu menambah, mempertentangkan, membandingkan, menyatakan akibat atau hasil, menjelaskan tujuan, intensifikasi, menyatakan waktu, dan menyatakan tempat. Lalu macam-macam konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf yang menyatakan adanya tambahan dari sesuatu yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya. Konjungsinya yakni di samping itu dan tambah lagi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Di chat sudah banyak itu, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Yang pertama langsung saja pertanyaan dari Nurul Firdausi.
dari kelas A dengan NIM 03. Pertanyaannya, bagaimana sebagai sebuah paragraf dinyatakan menjadi sebuah paragraf yang baik dan utuh, unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalamnya? Langsung saja saya jawab. Syarat paragraf yang baik memenuhi persyaratan. Yang pertama kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya hanya memuat satu kalimat topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Bagaimana Nurul? Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya, Esther. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mega dari kelas B dengan NIM 035. Bagaimana caranya agar antar paragraf menjadi satu dan padu? Saya serahkan kepada Akmal untuk menjawab pertanyaan dari Mega. Ya, baik, terima kasih. Untuk jawabannya, langkah menyusun paragraf yang padu yaitu yang pertama, pilihlah tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Yang ketiga, letakkan kalimat utama tersebut di awal, di akhir atau awal dan di akhir paragraf. Letak kalimat utama ini tergantung jenis paragraf apa yang hendak dibuat. Bisa deduktif, induktif, atau deduktif dan induktif. Lalu yang keempat, beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hubungkan antara kalimat dengan konjungsi atau kata hubung. Dan yang terakhir, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Perbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat lain. Apakah jawaban saya bisa diterima, Mega? Bisa diterima. Terima kasih jawabannya, Akmal. Apakah ada pertanyaan lagi untuk materi dari kelompok kami? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sebentar Pak, ini masih 2 pertanyaan. Oke.
Ada pertanyaan tambahan dari Arjuna Smedi. Apa fungsi penting paragraf di dalam sebuah karangan atau sebuah tulisan? Pertanyaan dari Arjuna akan saya jawab. Fungsi paragraf sendiri adalah untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis untuk menandai pergantian gagasan baru. Jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama, dan fungsi selanjutnya adalah membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Kesimpulannya, paragraf sendiri adalah dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis atau dari sebuah karangan. Bagaimana Arjuna? Ya, makasih. Terima kasih kembali. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Paragraf adalah rangkaian atau seperangkat kalimat yang saling berhubungan atau terjalin secara utuh dan membentuk satu kesatuan pokok membahas atau satu permasalahan pokok. Untuk saran dan kritik, kami sebagai penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Dan untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami butuhkan untuk mengembangkan ilmu yang lebih baik dan kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Pak Resti atas waktunya untuk kami mempresentasikan materi hari ini. Saya serahkan kembali untuk Pak Resti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esther. Oke, di pengembangan paragraf ini, pada umumnya kan memang kalian membahasnya tentang paragraf induktif, paragraf deduktif, kegunaannya, dan macam-macamnya seperti itu. Nah, konteksnya untuk bahasa Indonesia ini apa sih? Kalau dasarnya memang pengembangan paragraf itu di awal kan sudah banyak sekali diajarkan ya, mulai dari di SD, di SMP, di SMA, sampai di perkuliahan ini kita ketemu lagi dengan pengembangan paragraf. Tetapi pengembangan paragraf di sini yang ingin saya sampaikan, jadi kalau yang dari pemateri sudah benar, sudah bagus, jadi saya menambahkan bahwa pengembangan paragraf di sini itu bagaimana caranya Anda membuat sebuah awalan kalimat atau awalan membentuk sebuah tulisan dengan cepat. Salah satunya, misalkan dalam pembuatan latar belakang, rata-rata kalian membuat itu beberapa hari atau berapa jam? Saya tanya. Berapa hari atau berapa jam kalau membuat sebuah kalimat? Satu buat pendahuluan lah misalkan. Pendahuluan saja.
Kalau saya 3 jam, Pak. 3 jam, bagus. Paling cepat berapa? 15 3 menit, jam. Pak, kalau Mau kita terdesak dan Paling itu cepat paling setengah jam, Pak. setengah jam. Oke, itu sudah paling cepat ya itu. Nggak sampai berhari-hari kan tapi. Tidak, Pak. Alhamdulillah, untung nggak sampai berhari-hari. Ada biasanya sampai berhari-hari. Mau ngerjakan ditelepon pacarnya, mau ngerjakan diajak keluar lagi, mau ngerjakan ajak ngopi lagi. Akhirnya nggak selesai. Berhari-hari, padahal sudah waktu yang ngetik seperti itu. Intinya pengembangan Nah, itu paragraf termasuk itu, juga, Pak. nah betul kan? Kendala pertama, ya kan? Kendala pertama adalah kalau nggak malas ya diajak ngopi sama temennya, kalau nggak pacarnya. Itu salah satu contoh pengembangan paragraf yang sangat lama seperti itu. Nah, untuk mengembangkan sebuah paragraf termasuk karya tulis ilmiah, itu kan dibagi beberapa tahap ya sebenarnya. Itu ada pengenalan lingkungan atau yang kita sebut adalah fenomena. Ya kan, pengenalan lingkungan adalah fenomena. Yang kedua itu bisa dikatakan adalah definisi. Kita mengambil dari beberapa konsep orang lain. Yang ketiga adalah masalah apa yang terjadi di dalam sebuah fenomena itu atau sebuah pandangan Anda yang sudah terjadi di lingkungan sekitar. Yang berikutnya itu adalah penataan bagaimana prosedur hubungan antara konsep yang terjadi dengan masyarakat. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Saya ngambil tentang yang umum aja, misalnya. Anda tahu tentang IE enggak? AI. Artificial Intelligence. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar. Sudah pernah baca belum tapi? Belum. Sekilas gitu pernah ya, tapi ya. Coba saya ingin tanya aja, menurut kamu ya, menurut Mbak Fidre, menurut Mbak Fidre, ya, yang kamu tahu dari IE itu apa? Dan badan keamanan. Badan keamanan. Oke. Mbak Fidri mengatakan ia adalah badan pengamanan. Mbak Esther, artificial intelligence itu apa? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar, Pak. Nggak pernah dengar. Wes, tak cari sing gampang aja contohnya. Masak wes. Itu, Pak, robot. Nah, bro, Mas Binar, bagus. Nah, Mas Binar. Wes tak cari yang lain aja sing gampang contohnya. Susah nanti. Itu kecerdasan buatan, Pak. Iya, betul. IE itu adalah kecerdasan buatan. Ya kan? Kecerdasan buatan itu yang dibuat untuk meringankan kerja manusia sebenarnya. Betul kan? Kecerdasan manusia. Tapi kalau saya bahas itu banyak, nanti akan bingung kalian. Akan bingung. Sebentar. Nanti akan bingung kalian. Jadi saya berubah aja ke tata boga yang gampang. Yang gampang saja. Apa resep membuat donat? Tahu nggak? Apa resep buat donat? Tata boga, ayo. Tepung, air, baking soda, Kentang. Oke, sip. terus digoreng, Pak. Oke. Terus dibentuk bulat-bulat, habis itu Oke. digoreng, Pak. Oke, yang saya tanyakan sekarang berikutnya adalah donat itu apa? Kue, Pak. Kue yang Bisa dimakan, Pak. Kue yang bisa dimakan. Oke. Apakah masyarakat suka sama donat? Banyak yang suka, Pak. Mayoritas, Kenapa? Pak. Mayoritas suka. Mayoritas suka. Kenapa? Karena toppingnya bervariasi terus manis. Enak, Pak. Manis dan bervariasi. Apakah manis itu bisa mempengaruhi kesehatan nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Contohnya apa? Diabetes, Diabetes. Ada lagi? obesitas.
Obesitas. oke. Relaksasi otak, Pak. Merelaksasi Oh, otak. relaksasi otak. Oke. Iya, saya Apakah- dari positifnya. Sakit gigi, Apakah Pak. betul sakit gigi juga ke coklat? Apakah dengan donat, ya kan? Apakah dengan donat yang saat ini ada, ya kan? Masyarakat bosan nggak? Tidak juga. Bosan, Pak, Tidak. kalau misalkan itu topiknya hanya misis aja, Pak. Jadi itu bosan sekali. Nah, menurut kamu apa yang perlu dikembangkan dari donat? Toppingnya. Selain topik, Itu, Pak, bentuknya, Pak, jangan bulat, Pak. Bentuknya nggak boleh bulat, Pak. Segitiga, Bentuknya, tapi Pak. tengahnya bolongnya juga segitiga, Pak. kalau donat itu Mungkin. identik dengan apa? Identiknya donat itu? Bulat bolong di tengah. Bulat bolong di tengah. Oke, Seperti kalau cincin, Pak. kalau bukan bulat bolong di tengah namanya donat kah? Bukan. Terus namanya apa? Tapi bentuk Nah, bentuknya namanya baru kan? Ya kan? Bentuknya namanya Donat baru. Kan? KW. Donat KW. Oke. Dari beberapa pertanyaan saya tadi, kalian kan menjawab banyak. Itu bisa sudah jadi latar belakang secara tidak langsung. Sampai nggak 5 menit Anda buat kayak gitu? Nggak sampai kan? Nggak sampai. Nggak sampai. Nggak sampai 5 menit. Dengan saya bertanya, tadi Mas Binar jawab, Mbak Esther jawab, Mbak Nabila jawab, ya kan? Mas Arjunan jawab, Mbak Rizky jawab, banyak beberapa jawaban. Akhirnya apa? Dari saya jawaban itu sudah jadi yang namanya latar belakang. Anggap aja itu satu orang aja yang menjawab pertanyaan saya tadi. Itu sudah jadi satu latar belakang. Jangan itu nggak sampai 5 menit. Betul kan? Saya ngelontarkan pertanyaan, kalian menjawab itu nggak sampai 5 menit jawaban kalian. Langsung tek 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 gitu kan, langsung menjawab. Karena apa? Karena sebuah paragraf yang kita katakan tadi ada induktif, ada deduktif, ya kan? Ada awal kalimat, ada akhir kalimat, ya kan? Jangan kebalik. Biasanya anak-anak itu kebalik, deduktif itu awal, deduktif itu di belakang, induktif di depan, kebalik. Deduktif belakang, induktif di depan, induktif di belakang. Jadi beberapa orang kebalik mempersepsikan itu, dan secara tidak langsung kalau Anda bisa mengolah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah menjadi beberapa paragraf. Ya kan? Dan itu yang menjawab tentang beberapa tahap yang sudah saya katakan tadi tentang fenomena yang terjadi tadi. Ya kan? Ada fenomena di masyarakat tentang donat tadi. Bagaimana sih cara membuat donat? Terus donat itu buat kesehatan itu bagaimana dampaknya? Ternyata bisa buat obesitas, ya kan? Bisa sakit gigi, bisa apapun itu. Apakah bentuk donat selalu bulat? Tidak, Pak. Bisa bermacam-macam. Apakah itu sebutannya donat? Tetap donat, Pak. Masyarakat menganggapnya karena terbuatnya dari tepung, dari ragi, ya kan? Ada yang dari kentang. Orang menyebutnya donat. Sama halnya dengan kalau kita beli minum, dimanapun supermarketnya, ya kan, apapun mereknya, kalau kita minum tetap Mbak beli Aqua, betul kan? Bukan beli Mbak air mineral, enggak pernah. Ayo, siapa yang ngomong Mbak beli air mineral, pasti ngomong Mbak beli Aqua. Apalagi Bapak Ibu kita, betul kan? Bapak Ibu kita yang kita kalau beli, Mbak minumnya apa? Aqua saja. Ya kan? Kenapa Mas Binar? Belinya Aqua, Pak, tapi nyebutnya itu klub. Nah, bener makanya. Yang ada klub, ya kan? Yang ada klub, bapaknya minta Aqua, tapi dikasih klub, dibeli nggak? Itu tetap dibeli. Kok nggak protes? Karena apa? Karena mindset-nya itu tadi. Sama halnya apa dengan tadi? Donat bentuknya apa? Bulat. Lah kalau bentuknya nggak bulat, tetap donat. Ya tetap donat. Orang Indonesia nggak menyebutnya tetap donat. Karena terbuat dari ragi. Lah kenapa kok air minum disebutnya tetap aqua? Ya karena itu air. Betul? Karena itu menyebutnya air. Seperti itu. Kalau bukan air ya bukan aqua namanya. Kenapa kok nggak menyebut, Mbak ada nggak air mineral? Beberapa orang mengatakan air mineral. Beberapa orang, kebanyakan orang mengatakan itu adalah aqua. Apapun minumnya selalu teh botol sosro. Nah, itu iklannya seperti itu. Kalau ini apapun airnya, apapun mereknya sebutannya tetap aqua. Ayo ngaku. Siapa yang sering beli minta aqua? Ayo. Itu sering terjadi. Sama halnya apa? Mbak mau
mau lauk apa? Nggak mungkin. Pasti ngomongnya ikannya apa? Ikannya ayam. Ayam apa? Ayam apa ikan? Ikan apa ayam? Ayo, bingung kan? Ikan itu apa ayam? Masa ayam bisa di air? Nggak mungkin kan? Masa ikan bisa berjalan? Kalau kita telusuri seperti itu. Akhirnya apa? Kebolak kebalik. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi sebuah latar belakang sebenarnya. Ya, dengan banyaknya cerita itu namanya fenomena. Fenomena yang terjadi guys itu. Yang kita sebut pengembangan paragraf. Jadi paragraf itu bisa bagus, bisa berkembang, bisa jadi sebuah kalimat yang panjang 2-3 halaman hanya dalam waktu 5 menit, nggak sampai 5 menit, mungkin 2 menit, 2-3 menitan itu sudah jadi satu paragraf. Ya kan? Satu paragraf, 2 paragraf itu masih fenomenal. Gitu. Sebentar ya, sebentar. Oke, ya, iklan sebentar tadi. Oke, kita lanjut. Dari sebuah pengembangan paragraf itu tadi, yang dari beberapa sumber paragraf, muncullah beberapa tahapan lagi. Setelah tadi tentang fenomena, ini tentang definisi. Definisi itu beberapa tahapan. Misalkan setelah fenomena itu terbentuk sudah jadi, kalian mengambil beberapa unsur. Dengan beberapa unsur, misalkan menurut para pakar, menurut pakar A, donat itu seperti apa? Menurut pakar B, donat itu seperti apa? Menurut pakar C, donat itu seperti apa? Nah, itu namanya pakar, ya kan? Dijadikan satu itu tadi. Nah, setelah fenomena terjadi, pakar itu terjadi, barulah muncul apa? Sebuah masalah tentang masyarakat yang bosan tentang bentuk donat. Nah, tadi yang dikatakan bentuk donat itu selalu bulat, Pak. Masa ada donat panjang? Nah, itu sebutannya bukan donat, roti namanya. Ya, tapi istilahnya orang mengatakan itu donat. Bagaimana caranya? Dibuat panjang, dibolongi. Bolongnya apa? Kecil-kecil. Jadi biar tidak putus. Nah, itu sebutannya apa? Donat. Betul kan? Tetap donat. Yang penting kan donat bolong tengahnya. Nah, ya kan sebutannya. Orang mengatakan donat itu bolong tengahnya. Tapi saya membuat itu donatnya dipanjangkan, Pak. Bentuknya panjang. Nah, di panjang itu tidak putus, ya dibolongi tengah-tengahnya. Jadi namanya donat gabungan. Nah, seperti itu misalkan. Masalahnya apa? Masyarakat bosan dengan bentuknya, dengan variannya. Itu namanya jadi lingkup masalah. Setelah tadi fenomenanya, terus tentang beberapa teori tentang donat, setelah itu tentang apa? Tentang lingkup masalah yang terjadi di masyarakat, tentang kebosanan tentang donat. Baru setelah kebosanan donat itu muncullah apa tujuan kenapa ya kan kalian eksperimen dengan donat. Kenapa? Ya karena masyarakat sudah mulai bosan tidak melirik donat lagi, melirik roti-roti yang lain. Misalkan cookies, ya kan? Misalkan lagi roti apa itu red velvet dan lain-lain, kue tar atau bolu atau kukus atau dan lain-lain. Nah, setelah itu
hubungan konsep dengan masyarakat. Nah, kita anggap konsep itu adalah donat. Ya kan? Kita anggap konsep itu donat. Nah, hubungannya donat dengan masyarakat itu apa? Donat itu menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan utama. Dimanapun ada acara, pasti di situ ada donat. Ya kan? Dimanapun ada donat, pasti di situ ada meses atau gula. Betul kan? Ya, ada meses, ada gula. Nah, itu konsepnya. Kenapa? Ya, masyarakat sudah merasakan keenakan donat atau apa ibaratnya anak kecil sudah merasakan atau bagaimanalah itu konsep hubungan, sehingga donat itu menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Jawa. Tanpa adanya donat, kue itu akan kurang, misalkan seperti itu. Itu hubungannya. Nah, berikutnya baru tujuan, kenapa judulmu itu bisa terbentuk, misalkan pembuatan variasi donat. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi menjawab tujuannya, karena masyarakat di Indonesia ini bosan dengan apa? Bosan dengan varian donat yang itu. Nah, dari situ kalian sudah jadi mungkin bisa 3 atau 4 halaman dari latar belakang. Kalau memenuhi beberapa step yang saya jelaskan tadi. Apakah step itu bisa dipakai semuanya, Pak? Tidak. Jawaban saya tidak. Kenapa? Konsep step tadi itu bisa digunakan hanya dalam penulisan ilmiah, jurnal ataupun karya tulis ilmiah. Pak, kalau non ilmiah kayak berita dan lain-lain bisa, tapi beda karakternya. Bedanya gimana? Bedanya kalau pada novel, koran dan lain-lain itu imajinasi kalian yang harus berbuat atau berpikir. Bagaimana caranya literasi Anda itu ditentukan di situ. Anda bisa membuat paragraf enggak. Contohnya dengan tadi saya mengatakan tahu IE enggak kalian? Ada yang tahu, ada yang enggak lah. Itu berarti kan kurangnya informasi tentang IE lah. Itu di luar apa namanya, di luar ilmiah. Saya tanya tadi itu di luar ilmiah tentang IE. Nah, disitulah biasanya nyendatnya kalian, kurangnya membaca referensi. Jadi sebelum membuat, baca referensi dulu aja. Apakah referensi itu harus di apa namanya, buku-buku dan lain-lain, Pak, di jurnal? Iya, kalau referensi ilmiah memang harus buku dan jurnal. Tapi kalau referensinya itu hanya sekadar buat cerita fiksi, ya kan, atau cerita yang tidak sesungguhnya, tidak nyata, yang kalian perlukan cuman satu, yaitu kreativitas. Kreativitas apa? Cerita. Entah cerita pengalamanmu, cerita pengalaman orang lain, ataukah hal yang sudah kalian tonton, kalian jadikan cerita. Itu cara mengembangkan paragraf dari segi implementasi. Kalau dari segi teori atau beberapa yang sudah tim kelompok paragraf ini menjelaskan, itu sudah bagus. Itu memang prosedurnya. Ada induktif, deduktif, dan lain-lain. Tapi implementasinya ya seperti itu tadi. Tanpa adanya pertanyaan, ya kan, suplemen atau ibaratnya itu memberikan pancingan lah, memberikan pancingan, paragraf ide kalian itu tidak akan muncul dan tidak akan bisa tertuang dengan cepat. Itu caranya. Kalau ingin buat paragraf cepat, ya tanyalah kepada diri Anda sendiri atau teman Anda suruh tanya. Biasanya kan Anda ngerjakan sesuatu gitu ya, coba cek kan punya aku bener nggak? Pasti lo, iki gaya apa Bill? Iki gaya apa Nar? Pasti Anda menjawab, oh ini buat ini buat ini. Nah, harusnya yang kamu omongkan dari temanmu itu dicek ada nggak di dalam latar belakang. Kalau nggak ada, itu masukkan. Karena pertanyaan temanmu itu adalah ketidaktahuan dosenmu nantinya yang akan menguji kalian. Karena apa? Teman kamu melihat dari kacamata masyarakat, bukan kacamata buku. Jangan kalian melihat dari kacamata buku dan masyarakat. Nah, seperti itu. Itu cara membuat sebuah paragraf, pengembangan paragraf. Ribet nggak kalau kalian dengarkan tadi? Kalau dari segi awam ya, dalam arti kita masih belajar pertama, itu memang ribet dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kita harus mencocokkan pertanyaannya. Ya kan? Bukan bertanya asal, maksudnya
Bagaimana ini, bagaimana itu, mengapa ini, mengapa itu. Apa contohnya? Jelaskan bagaimana prosesnya. Nah, seperti itu contoh. Disesuaikan dengan tahapan berikutnya yang akan kalian lanjutkan bahasan. Tuh. Bisa dipahami teman-teman tentang paragraf? Sudah paham? Cukup simpel ya untuk pengembangan paragraf. Simpel untuk bisa didengarkan, tapi susah untuk diimplementasikan. Nah, itu biasanya teman-teman. Dicoba dulu, dicoba pelan-pelan dengan beberapa pertanyaan. Nanti dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian kembangkan itu, biasanya belajarlah mulai dari makalah-makalah dosen yang sudah diberikan, atau kalian ada tugas apa gitu, itu dipakai sedikit-sedikit biar nanti bahasa yang ada di makalah itu betul-betul bahasa kamu, bukan bahasa yang ada di buku. Bisa dimengerti ya? Kebanyakan itu nanti berhubungan dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, jadi kutipan langsung itu adalah kutipan sama persis dari karya satu di copy paste karyamu, itu kutipan langsung. Kalau kutipan langsung dari di copy penulis A masuk ke penulismu itu sudah difilter dan bahasanya berubah. Itu namanya kutipan tidak langsung. Seperti itu kutipannya. Referensi juga sama. Kalau di referensi itu, di kutipan itu ada 10 kutipan atau 10 nama yang tercantum, berarti di daftar pustaka juga harus 10, tidak mungkin cuma 2 dan 3. Nah, maka dari itu beberapa makalah teman-teman itu makalahnya banyak bisa menulis, berarti itu menulis sendiri atau mengutip, tapi di daftar pustaka hanya sedikit. Nah, padahal referensi itu kebanyakan kalian pasti mengutip dari yang lain. Nah, itu boleh, silahkan kamu kutip, silahkan kamu ambil pakarnya siapa, namanya siapa yang sudah kamu kutip, masukkan daftar pustaka. Jadi tidak kosongan seperti makalah-makalah saat ini. Begitu, bisa dipahami ya. Jadi makalah kalian kebanyakan referensinya masih ada yang blogspot, masih ada yang itu. Referensi itu hanya diperbolehkan hasil penelitian, tesis, skripsi, disertasi, ya kan, hasil penelitian dosen tadi, serta buku dan jurnal. Jadi ada beberapa referensi. Pak, kalau untuk blogspot, Wikipedia, dan lain itu tidak boleh. Kenapa? Karena penulisnya tidak jelas dan tidak tahu seluk-beluk dari penulis namanya. Penulisnya itu nama siapa, dari pakar dosen atau siapa. Bisa aja itu blognya dosen atau blognya bapaknya yang ngisi anaknya. Ya kan, banyak kan seperti itu. Ibaratnya seperti Instagram lah, digambar cantik pas ketemu lah beda. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, sama dengan referensi. Jadi kalau referensi, carilah jurnal sebanyak-banyaknya. Kalau buku, boleh 3, boleh 2, boleh 1, ataupun boleh tidak ada. Yang penting referensi jurnal diperbanyak. Bisa dipahami teman-teman? Ini ada hubungannya soalnya antara pengutipan kemarin materimu dengan paragraf saat ini. Jadi pengembangan paragraf itu semakin banyak paragraf yang dikembangkan, semakin banyak kutipan sebenarnya. Bukan semakin dikit kutipannya, semakin banyak. Karena apa? Karena kalian membaca beberapa referensi. Kalau kalian sudah profesional, barulah kebalik. Semakin banyak pengembangan, semakin sedikit referensi. Gitu. Tapi mustahil kalau referensi sedikit, kebanyakan ya tetap banyak. Karena apa? Karena kita berpikir itu perlu ada contoh, betul kan? Contoh kita ngambil dari jurnal, contoh gimana, tapi tetap bahasanya kita balik. Dan itu kita ambil referensinya. Jangan dibiarkan mentang-mentang sudah diganti kalimatnya, tapi nggak dimasukkan, nggak dicantumkan namanya. Itu yang keliru. Jadi tetap harus dicantumkan. Ingat ya teman-teman, jadi kalau kutipanmu itu banyak, misalkan 20 ya, daftar pustakamu berjumlah 20. Pak, kalau misalnya namanya yang sama, ya kan? Namanya sama, tahunnya sama, pasti judulnya kan beda, ditulis lagi. Gitu. Pak, kalau misalkan namanya sama, judulnya sama, tahunnya beda, tetap ditulis lagi. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman?
Oke, jadi makalah kalian mohon direvisi semuanya dan berikutnya kalau ada juga direvisi. Jadi revisinya apa? Kalau semakin banyak kalian mengutip dan lain-lain mengambil, yaitu dimasukkan ke daftar pusat. Kalau toh itu memang bahasa kamu sendiri ya, biarkan saja. Tapi kalau kamu itu ngambil, ya kutipan aja. Pak, kalau saya semuanya ngutip ngambil, ya gak apa-apa. Ngambil aja. Tapi tetap ditulis nama dan di daftar pustaka harus ada nama beliau. Bisa dipahami ya teman-teman? Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pak, Ya. terkadang itu Pak, waktu dibuat makalah itu, waktu di bagian pembahasannya itu, yang isinya, kita pertamanya paragraf pertama, kedua, ketiga itu bisa begitu Pak. Tapi waktu akhir-akhirnya itu kayak, kok isi yang awal sama yang di tengah ini sama, kayak intinya sama aja gitu loh Pak. Tapi dengan sumber yang beda. Itu gimana caranya supaya, gimana ya, pembahasannya tetap menyangkut di judul tersebut, tetapi pembahasannya beda di paragraf tersebut. Soalnya punya saya itu kalau dibaca lagi secara keseluruhan itu tidak bermacam gitu, Pak. Maksudnya dalam satu konteks pembahasan itu aja bulat di situ ya? Iya. Nah, bagus pertanyaannya. Itu juga sering sekali kita lakukan. Saya sendiri pun kalau sudah mengerjakan gitu ya, saya baca lagi kok masih muter di atas lagi ya, padahal di atas sudah pernah saya bahas. Ya kan? Nah, bagaimana caranya itu? Nah, itu tadi. Kalian harus membatasi, misalkan satu paragraf ini kamu membahas apa? Ya kan, satu paragraf ini saya membahas tentang apa itu donat. Ya kan? Bahas tentang apa itu donat. Masih membahas tentang donat adalah bla 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 bla. Udah selesai. Sudah kan itu sudah membahas apa itu donat. Yang kedua, paragraf kedua, kamu tidak akan membahas tentang apa itu donat. Kalau apa itu donat belum diselesaikan di atas dibahas. Jangan berganti paragraf. Bisa dipahami? Kalau paragraf di atas sudah selesai membahas tentang apa itu donat, baru yang bawah paragraf 2, kalian harus membahas, misalkan membahas tentang bentuk-bentuk donat. Bentuk-bentuk donat. Lah, waktu membahas bentuk-bentuk donat, kalian tidak boleh membahas tentang apa itu donat lagi. Jadi itu harus dibahas. Kalau misalkan muncul donat masih merupakan adalah donat merupakan makanan yang berbentuk bulat dan nah itu sudah tidak muncul lagi di bentuk-bentuk donat. Jadi kalau sudah bentuk harus mengatakan bentuk itu donat itu berbentuk bulat dengan berisikan apa aja, berisikan bla bla bla. Jadi tidak membahas tentang apa itu donat lagi. Karena apa? Apa itu donat dan bentuk donat itu hampir sama. Betul kan? Kalau kamu tulis nanti bakal sama. Contohnya aja, apa itu donat? Donat adalah makanan yang berbentuk bulat, berisikan coklat, berisikan gula, terbuat dari tepung, misalkan seperti itu, ya kan? Dan lain-lain. Nah, di paragraf kedua, tanya lagi, bagaimana bentuk-bentuk donat? Apakah kamu akan mengatakan donat itu berbentuk bulat lagi? Nanti jadinya sama kayak di atas, kan? Betul kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau sudah mengatakan bagaimana bentuk donat, donat merupakan donat bentuknya itu bulat, terbuat dari tepung, dicampur dengan terigu, dicampur dengan apa tadi? Ragi ya, ragi misalkan dicampur dengan ragi, ditambah air, berupa adonan lembek, ya kan? Yang awalnya berwarna kuning dan digoreng sehingga menjadi bulatan. Nah, beda kan maknanya dengan di atas? Karena ini adalah ciri donat, bentuk donat. Beda dengan definisi dari do. Jadi kalian harus membedakan kalimatnya. Kalau di atas sudah mengatakan donat itu berbentuk bulat, berarti di bawah jangan mengatakan donat berbentuk bulat, melainkan apa? Ciri-ciri donatnya yang dimasukkan ke dalam yang bawah, terbuat dari ini sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Berbentuk bulat. Bisa dipahami ya?
Jadi jangan membahas hal yang sama di atas. Kalau di atas sudah mengatakan donat itu bulat, di bawah jangan mengatakan donat bulat, tapi mengatakan prosedur dari ciri-ciri dari bentuk donat. Seperti itu. Sama halnya kalau misalkan Anda membahas tentang apa itu IE tadi, apa itu intelijensi, apa itu artificial intelligence. Yang kita tahu adalah itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia sehingga mempermudah manusia untuk bekerja. Ya, itu. Di paragraf kedua, Anda tidak perlu menjelaskan tentang artificial intelligence lagi, tapi membahas tentang apa? Yang dibahas tentang bagaimana manusia itu bisa bekerja, ya, bisa tetap bekerja saat adanya IE. Karena biasanya manusia itu kalau sudah ada kecerdasan buatan, mereka malas bekerja. Betul kan? Tinggal apa? Buat robot, buatkan kopi. Robotnya sudah jalan buat kopi. Saya seperti itu. Itu sudah pembahasan berbeda. Intinya, yang saya jelaskan tadi, setiap paragraf harus memiliki perbedaan pertanyaan. Kalau yang saya ajarkan saat ini itu adalah paragraf itu harus bertanya. Tanpa adanya bertanya, Anda tidak bisa membuat paragraf. Dibedakan. Yang satu buat pengertian, yang satu buat bentuk, yang satu buat ciri, yang satu buat tujuan. Makanya di situ ada breakdown masing-masing tahapan. Kalau dari sebuah kalimat, itu buat kalimatnya biar tidak autoplagiasi. Menyebut hal yang sama. Seperti itu. Oke, Mbak Juli? Tidak paham? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pokoknya intinya, setiap paragraf punya topik masing-masing. Kalau topik yang satu belum selesai, jangan dipindah topik. Nanti ujung-ujungnya akan kembali lagi ke atas topiknya. Ya kan? Tapi kalau topik itu masih sama dan kembali ke atas, itu tidak masalah. Karena masih dalam satu topik paragraf. Tapi kalau sudah berbeda, dan kamu bahas ke atas, nah itu yang salah. Otomatis topik yang kamu bahas di bawah itu miliknya atas. Seperti itu. Jadi kalau sudah pindah paragrafnya harus berbeda. Harus pembahasannya berbeda. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah? Sudah dipahami? Sudah cukup jelas tentang paragraf? Minggu depan apa ini materinya? Setelah paragraf, artikel kah? Kurang berapa kelompok kita ini? 4, Pak. Sastra digital, Pak. Digital, berarti kurang 4 kelompok lagi? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti minggu depan langsung presentasi 2 ya? Iya, Pak. Nanti setelah itu saya akan masuk ke materi karya tulis ilmiah. Nah, itu nanti karya tulis ilmiah itu materi untuk UAS, jadi materi UAS. Mungkin gini, kalau bisa besok, kalau tidak itu ya saya sisipkan beberapa. Jadi besok dua, setelah beres nanti kita masuk ke dalam karya tulis ilmiah. Nah, nanti karya tulis ilmiah itu nanti setelah selesai kita berarti kurang sedikit lagi ya. Minggu depan kan terakhir pertemuannya ya. Setelah itu kita libur ketemu lagi setelah liburan. Nanti biar kalian siap untuk membuat artikel ilmiah. Nah, seperti itu. Jadi membuatnya cuma bab 1 sampai bab 3 saja. Tidak usah sampai selesai. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Terima kasih teman-teman perkuliahan hari ini. Semoga sehat selalu, tetap diberikan kesehatan, keselamatan juga. Sampai berjumpa Selasa depan. Oke, ini nggak ada yang mau luring Selasa depan? Pak, saya mau nanya. Ya, gimana Mbak? Kan katanya vokasi itu rencananya tanggal 9 itu udah mulai luring ya, Pak. Kalau untuk 9 bahasa kapan? Indonesia tanggal 9 sih kemarin dosennya bilang. 9
bulan Mei. depan. Iya. Bulan depan, oke. Soalnya kemarin yang MI D3 itu sudah saya luringkan. Kan sama-sama vokasi kan? Iya, Pak. Ya, cuman yang kelas kalian itu di mana? Di FTI atau di Pasca? Tidak tahu, Pak. Lah. Oh, belum pernah sama sekali kalian berarti ya? Kalau nggak Belum, salah Pak. dekat Pasca Sarjana. Ya, Pak. Belum. Belum atau sudah? Kemarin itu yang MI itu bingung. Kelasnya di mana? Coba tanya aja. Ternyata vokasi itu ada di Pasca Sarjana dulu ya. Pasca Sarjana dulu di situ vokasinya. Saya juga nggak tahu kelasnya, terus mereka tanya, Pak, kelasnya di sini. Ya sudah. Alhamdulillah kemarin manajemen informatika D4 itu sudah luring semua. Mulai Selasa kemarin lah. Selasa kemarin. Cuman untuk hari ini saya luringkan semua soalnya saya ada kegiatan di luar. Oke, gimana? Besok Selasa besok luring atau sekalian nanti aja habis Lebaran? Habis Lebaran, Pak. Habis lebaran ya, Pak. Oke, wis pada pulang semua ini ya. Sudah nyaman di rumah. Sudah dapat kos-kosan? Sudah. Sudah, Sudah, oke. Pak. Oke, ya wis lah. Sekalian habis Lebaran ya. Biar ketemu, biar enak ketemunya. Ini saya tidak tahu ini semuanya soalnya beberapa aja. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.